Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Baik, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita merendahkan diri. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu mari kita mengagungkan namanya. Mari kita muliakan namanya lewat kehidupan kita sehari-hari. Agung dan mulialah hidup. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita pujikan dengan penuh kesungguhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, saat ini saya memberikan waktu bagi setiap kita untuk datang merendahkan diri di hadapannya. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Oleh karena anugerah Tuhan, Ia telah menyelamatkan setiap kita. Ia membuktikan kasih-Nya lewat karya-Nya di atas kayu salib. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita pujikan dari awal. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna.
kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan oleh karya penebusannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita bersorak-sorak, mari kita nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu. Seindahnya pelangi, sejarahnya menari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita lebih lagi bersorak memuji memuliakan Tuhan. Kasih-Nya telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, sejarahnya menari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita melihat dan merasakan cinta Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupanku. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya.
perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu tetap akan goyang. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagiku. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sekali lagi, Tuhan Kau berikan cinta-Mu. Tuhan Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Amin. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan goyang. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dan pada saat ini mari kita menenangkan hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh penginjil Trust. Mari kita bersyukur Ia telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Tuhan Engkau sempurna di dalam setiap rencana-Mu dan karya-Mu di dalam hidupku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, cari
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi. Jadi bukti kebesaranmu. Kepada hambanya dipersilakan. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan walaupun dalam kondisi di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan sendiri yang boleh bertahta di dalam setiap hati dan pikiran kami, yang boleh menuntun kami ke dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya juga Tuhan pakai untuk boleh membicarakan firman Tuhan ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu ketekunan orang-orang kudus. Jadi ketekunan orang-orang kudus, dan tema ini yang juga sudah disusun oleh tim hamba Tuhan dan juga majelis. Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita membuka nats yang kita ambil di dalam Roma, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, saya akan membacakannya bagi kita boleh menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengernakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan pada hari ini berbicara mengenai topik keselamatan dalam konsep kita sebagai orang-orang percaya. Keselamatan merupakan topik yang penting dalam pemahaman iman kita, karena hal inilah yang dikejar-kejar oleh banyak orang di dunia ini. Jangankan orang-orang percaya, orang-orang yang bukan orang percaya saja mengejar apa yang disebut sebagai keselamatan. Karena bagi mereka lebih baik memikirkan juga kemana diri ini, kemana hidup ini setelah mati. Ini adalah topik yang cukup penting dibicarakan, bahkan seluruh agama-agama di dunia kebanyakan memikirkan soal ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
keselamatan dalam konsep kekristenan, dalam iman Kristen, itu jauh berbeda dari konsep-konsep agama-agama yang lain. Bahwa di dalam konsep kita bahwa keselamatan bukan sesuatu hal yang bisa kita usahakan, bukan sesuatu hal yang harus kita tempuh dengan segala kemampuan kita, mungkin dengan kekayaan kita, mungkin dengan ketekunan kita, walaupun tema kita hari ini mengenai ketekunan. Tetapi ini tidak berbicara mengenai sebuah syarat untuk diselamatkan. Nanti kita akan bahas bersama. Secara khusus apa yang sudah kita renungkan ini, artinya bahwa yang akan kita terus pelajari ini, berbicara mengenai ketekunan orang kudus, ini merupakan salah satu poin yang penting di dalam konsep keselamatan iman Kristen. Karena ini berbicara mengenai puncaknya atau akhir dari semua proses karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang jelas bahwa itu semua didasarkan pada anugerah Allah semata, anugerah Allah secara mutlak. Di dalam sejarah reformasi gereja, ada seorang yang bernama Yakobus Arminus. Dia yang memulai sebenarnya mengapa kita harus membicarakan topik ini secara penting. Karena dia menganggap bahwa keselamatan itu tidak seperti yang dipahami oleh teologi reform pada umumnya. Dia menyangkal bahwa ada pemilihan Allah bagi orang-orang percaya sejak kekekalan. Lalu dia juga menyangkal bahwa keselamatan itu meniadakan kehendak bebas manusia. Sehingga ada kemungkinan manusia itu bisa saja kehilangan keselamatannya dan juga manusia itu lenyap dari kontrol Allah gitu. Karena apa? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Sehingga yang berkuasa bagi Yakobus Arminus itu kalau kita bisa katakan bahwa keselamatan itu titik beratnya pada manusia. Manusia mau terima atau tidak. Nah ini yang akhirnya mengundang para tokoh reformasi yang juga nanti pada sejarahnya nanti mereka melakukan pertemuan di suatu tempat yang namanya kota Dordrecht di Belanda gitu ya. Mereka menyusun doktrin, bukan membuat doktrin tapi menyusun doktrin gitu ya. Menyusun doktrin untuk menanggapi pernyataan dari seorang yang bernama Yakobus Arminus ini ya. Mereka menyusunnya. Jadi ada kurang lebih 5 poin ya, 5 poin ini yang disusun. Yaitu disingkat dengan istilah tulip. Tulip itu mereka mengambil salah satu jenis bunga yang paling indah di Belanda, dari Belanda gitu, yang dinamakan tulip gitu ya. Tulip itu bisa kita lihat bahwa yang pertama, T yang pertama itu adalah total depravity. Artinya total depravity itu adalah manusia pada dasarnya itu ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka rusak. Mereka rusak, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu yang kedua, U, yaitu unconditional election atau pemilihan Allah terhadap orang-orang percaya itu tanpa syarat. Karena kita tidak mungkin memenuhi syarat, wong kita orang yang berdosa. Syarat apa yang kita bisa lakukan? Kita sudah berdosa, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Sehingga pemilihan Allah itu sifatnya tanpa syarat. Lalu L, yaitu limited atonement atau penebusan yang terbatas. Artinya bahwa Allah menebus itu terbatas, artinya terbatas kepada orang-orang yang ia pilih untuk diselamatkan. Ada memang orang yang dibiarkan seperti itu ya, dibiarkan karena apa ya? Karena dosa. Lalu I yaitu irresistible grace, yaitu anugerah itu tidak dapat ditolak. Jadi yang namanya anugerah Allah bagi manusia. Nah ini yang akhirnya menjadi titik poin juga yang menyangkal apa yang disusun oleh Yakobus Arminus. Dia mengatakan bahwa anugerah Allah itu bisa ditolak oleh kehendak bebas manusia. Manusia bisa memilih dia mau diselamatkan atau tidak. Tetapi di dalam pandangan Alkitab yang disusun oleh teologi reformat bahwa anugerah yang Allah berikan, manusia tidak punya pangkat dan tidak punya hak untuk menolak atau
seolah-olah dia menerima dengan kehendaknya sendiri. Lalu pada poin yang paling akhir yaitu perseverance of the saint atau ketekunan orang-orang kudus. Ini yang penting sekali. Sehingga ini juga yang menjawab pertanyaan orang-orang bahwa wah, orang-orang Kristen reformed itu mereka tidak percaya bahwa manusia itu melakukan kebaikan karena toh mereka sudah dipilih oleh Allah sejak kekekalan. Lalu pasti mereka akan meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai orang percaya. Karena toh mereka nanti juga pasti diselamatkan. Jadi mungkin mereka bebas saja berbuat dosa. Nah, ini yang sebenarnya sedang ditegaskan di dalam doktrin mengenai ketekunan orang-orang kudus. Seperti apa kehidupan orang-orang kudus itu, orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk diselamatkan itu. Sehingga nanti yang akhirnya menjawab pertanyaan orang-orang tentang tanggung jawab manusia sebagai orang yang sudah percaya atau sudah dibenarkan oleh Allah. Nah, memang ada beberapa keberatan mengenai doktrin yang kita sedang bicarakan ini. Memang keberatannya itu yang pertama tadi secara moral bahwa mereka menganggap bahwa ini menghilangkan tanggung jawab manusia sebagai orang percaya. Seolah-olah ketika orang itu sudah dipilih oleh Allah, maka orang itu tidak perlu lagi memikirkan atau mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepadanya. Ternyata tidak demikian gitu ya. Bahwa ketekunan ini berbicara mengenai tindakan manusia, bagaimana manusia yang sudah dibenarkan oleh Allah, dia boleh melakukan kebaikan, boleh melakukan amal seperti itu. Tetapi yang paling penting bukan supaya dia diselamatkan. Tetapi karena apa? Karena mensyukuri anugerah Allah, mensyukuri kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini yang pertama. Lalu ada yang kedua, yaitu dari sudut Alkitab seolah-olah bahwa dinyatakan ada orang yang murtad gitu ya. Padahal di dalam doktrin ketekunan orang-orang kudus, kita percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan mungkin bisa murtad. Tapi nyatanya di dalam Alkitab beberapa kasus itu ada orang-orang yang murtad. Nanti kita akan jawab poin-poin ini dalam pembahasan kita selanjutnya. Nah, lalu yang juga itu adalah seolah-olah ketekunan orang kudus ini, manusia itu mengambil peran yang juga besar di dalam keselamatan. Seolah-olah ini tidak ada lagi pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Ada juga yang menganggap demikian. Tidak. Ketekunan orang kudus ini berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri manusia dan melibatkan aspek kemanusiaan kita untuk melakukannya seperti itu ya. Jadi bukan mutlak total ketekunan yang kita dapatkan itu karena memang kita punya kemampuan untuk tekun. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang percaya atau tidak ada di dalam diri setiap manusia, manusia tersebut tidak mungkin akan mendapatkan apa yang disebut sebagai ketekunan yang sejati. Maka ketekunan yang sejati itu harus didasarkan pada kasih karunia Allah, pada pembenaran Allah, lalu yang juga penting adalah bagaimana karya Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang tekun, orang yang setia. Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh memasuki pembahasan kita mengenai poin ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak bagaimana nats yang kita sudah renungkan ini, yaitu bagaimana latar belakangnya, seperti bagaimana latar belakang jemaat Roma. Mengapa Paulus menuliskan mengenai sebuah keyakinan dan kepastian bagi jemaat Roma, dan juga kalau bisa kita katakan dia sedang berbicara mengenai sebuah ketekunan bagi jemaat Roma. Apa yang sedang terjadi di sana? Jadi jemaat Roma yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan kaisar yang bernama Nero, di mana kaisar ini begitu kejam, kaisar yang begitu bengis sekali, orang-orang Kristen itu ditindas, dianiaya. Bahkan dalam sebuah kasus gitu ya, dalam sebuah kasus di mana orang-orang Kristen itu dikatakan ada yang seperti yang kita sudah pernah dengar dalam khotbah saya beberapa
minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu tentang penderitaan gitu ya, tentang penderitaan atau sabar menderita itu ya. Bagaimana orang Kristen dikatakan menjadi bahan obor gitu ya. Jadi untuk menerangi kota gitu, orang Kristen diikat di sebuah tiang, dibakar seperti itu ya. Itu yang terjadi di zaman Kaisar Nero seperti itu ya. Jadi memang menurut beberapa laporan sejarah gitu ya, bahwa Kaisar Nero ini memang punya kelainan secara kejiwaan gitu ya. Dia memiliki seolah-olah hatinya tenang ketika melihat ada orang yang disiksa di depan matanya seperti itu ya. Jadi memang dia suka sekali. Dia menyiksa orang Kristen yaitu karena ingin memuaskan hasratnya seperti itu. Lalu yang kedua memang karena orang-orang Kristen itu dianggap melawan kepercayaan dewa-dewa orang Romawi gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka benci sekali terhadap orang Kristen. Lalu yang kedua, dia menuduh orang Kristen itu membakar kota Roma gitu ya. Padahal yang membakar itu adalah dirinya sendiri. Itu seperti yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Romawi yang bernama Tacitus gitu ya. Dia seorang gubernur juga. Dia menyatakan bahwa memang itu tuduhan secara rekayasa bagi orang percaya. Jadi orang percaya dituduh membakar kota Roma gitu ya. Membakar kota Roma, padahal yang membakarnya adalah Nero sendiri. Jadi orang Kristen di situ makin disesah, makin disiksa, makin dibenci lagi sama orang-orang yang ada di situ. Jadi orang Kristen dijadikan bahan tontonan, diberi makan kepada binatang buas, diadu dengan para tentara-tentara gladiator gitu ya. Itu yang terjadi pada saat itu. Sehingga orang Kristen betul-betul ada di dalam sebuah kesesakan. Seperti yang juga dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-35. Dikatakan bahwa ada yang disebut sebagai penganiayaan, ada yang disebut sebagai kelaparan, ada yang disebut ketelanjangan. Artinya orang Kristen lengkap sudah merasakan hal semua itu. Sehingga kalau kita diposisikan seperti itu, apakah kita terus setia kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berada percaya kepada Tuhan, atau kita lebih memilih melupakan saja? Lebih baik yang penting saya bisa nyaman, yang penting saya bisa aman. Nah, disinilah penegasan Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma. Jadi fokus Nats ini bahwa Nats ini sedang menghibur dan menguatkan jemaat Roma pada saat itu. Di tengah-tengah kondisi yang mereka sedang hadapi tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Nats yang kita baca ini juga secara khusus Paulus memberi sebuah gambaran ya. Gambaran bagaimana suasana sebuah peradilan bangsa Romawi pada saat itu ya. Bagaimana ketika seorang terdakwa itu dinyatakan benar. Karena apa? Karena Allah yang digambarkan sebagai seorang hakim itu, dia juga sudah ada di pihak orang-orang percaya. Sehingga sebenarnya di sini yang menjadi sebuah keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya bahwa Allah itu sudah ada di pihak kita. Jadi penindasan, jadi kesukaran, jadi kelaparan dan semuanya itu tidak berpengaruh bagi kita. Sehingga kita tetap bisa hidup di dalam ketekunan kita, mengikuti karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan dalam nats ini kalau tidak sesuai dengan nats ini, kita akan melihat bagaimana sih ketekunan orang-orang kudus berdasarkan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini. Yang pertama itu ketekunan itu muncul karena ada sebuah kepastian. Dikatakan di dalam ayat 31, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pada ayat 31 ini menegaskan sebuah kepastian yang dimiliki oleh orang percaya. Dan seorang penafsir bernama Matthew Henry itu mengatakan bahwa ini yang disebut sebagai hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah dipilih Allah. Kita melihat di dalam ayat 29 dan juga ayat 30 yang menjadi dasar ayat ini. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dan diberikan ke hak yang istimewa sebagai orang-orang yang percaya itu. Memang dikatakan bahwa Allah itu dari sejak semula sudah tahu siapa orang yang akan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan mereka itu juga selain Allah mengetahui, Allah juga menetapkan mereka dan memilih mereka sejak kekekalan pula. Sehingga mereka itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh
Menjadi orang Kristen, orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hak istimewa ini sekali lagi diberikan itu kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi hak istimewa ini tidak diberikan kepada orang Kristen yang pengikut saja gitu ya. Atau kapan lalu kita mendengar itu istilah pengekor saja gitu ya. Bukan orang Kristen yang hanya menyatakan dirinya sebagai Kristen di kolom KTP supaya dia dinyatakan sebagai warga Indonesia yang beragama. Bukan itu. Bukan Kristen yang seperti itu. Tetapi Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Ini hak istimewa inilah yang diberikan kepada orang-orang yang demikian. Bahkan pada ayat yang kedua, kalau kita melihat bagaimana tidak mendapatkan sebuah kepastian, kalau kita melihat bahwa Allah sendiri mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi apa? Untuk menjadi korban bagi kita. Sehingga dari situ kita melihat bahwa Allah itu memberikan sebuah kepastian bagi kita. Bahwa sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah kita ragu. Dia dikatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya, anak tunggalnya, seperti itu ya. Dalam hal ini Allah menyatakan kasih-Nya. Sehingga ketekunan yang kita miliki saat ini, ketekunan yang kita terus lakukan saat ini, itu bukan karena kita mau mendapatkan sebuah kepastian. Tetapi karena apa? Karena kita sudah memiliki kepastian sehingga kita bertekun di dalam kepastian itu. Kepastian inilah yang menjadi spirit kita untuk terus bertekun di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya atau disebut sebagai orang-orang kudus. Sehingga dari hal ini juga kita menegaskan bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang. Orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Memang nanti kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah Roh Kudus itu yang terus mengingatkan dan membangkitkan kita kembali. Mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kita. Jadi mengenai kepastian ini, mengenai antara kepastian dan ketekunan, itu bahwa ketekunan kita didasarkan pada kepastian yang sudah Allah nyatakan bagi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pembenaran yang membuahkan ketekunan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada ayat yang pertama tadi sudah jelas bahwa Allah sebagai hakim itu Dia sudah ada di pihak kita. Kita ini sebagai orang yang sedang didakwa. Didakwa oleh apa? Ya didakwa oleh dosa ya. Didakwa oleh dosa, didakwa oleh bayangan-bayangan perbuatan-perbuatan kita seolah-olah, oh kamu nih nggak akan layak masuk surga. Sudahlah, nyerah sajalah, nggak usah percaya sama Tuhan Yesus lagi. Kamu nih orang yang sudah terlanjur berdosa seperti itu. Diingatkan lagi dengan masa-masa lalu kita. Seolah-olah kita merasa, wah saya tidak layak untuk diselamatkan. Ternyata tidak demikian. Bahwa kita orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Allah tidak melihat lagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Memang kita pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah datang mau membenarkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi jelas bahwa orang itu sudah dibenarkan sehingga tidak ada lagi yang bisa menggugatnya. Tidak ada lagi yang bisa menodongnya seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang sedang bekerja di dalam manusia itu mengerjakan keselamatannya untuk manusia secara utuh. Bahkan sampai final Allah yang mengerjakannya melalui pekerjaan Roh Kudus. Bahkan dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat 29 dan 30 sebelum dari Nats ini, dikatakan bahwa kita dipilih, ditetapkan, bahkan dikatakan apa? Kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya, yaitu diserupakan dengan Kristus. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita bisa bertekun karena ada pembenaran yang sudah diberikan oleh Allah. Dan Allah
mengerjakan itu tidak stop artinya bahwa terus sampai kita mendapatkan, dikatakan di dalam ayat 30 itu, sampai kepada pemuliaan manusia itu ya. Orang yang berdosa yang dipulihkan oleh Allah artinya. Yang juga dikatakan di dalam ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini jelas sekali. Yang pertama, Allah Bapa itu sudah ada di pihak kita sebagai sang hakim. Lalu dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu juga ada di dalam pihak kita, membela kita sebagai orang-orang yang sudah benar itu. Sehingga walaupun kita dalam posisi seorang yang terdakwa, tetapi kita boleh menerima pembenaran dan tidak bisa dituntut oleh dakwaan-dakwaan dosa. Dan kita melihat bahwa kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa menggugat kita, termasuk di dalam ayatnya yang ke-35 itu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, baik penindasan, baik kesesakan, baik penganiayaan, kelaparan, bahkan kalau kita menghadapi peristiwa hari ini yaitu COVID-19 gitu ya. Apakah COVID-19 ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Tidak bisa. Kalau penganiayaan saja tidak bisa, COVID-19 juga tidak bisa gitu ya. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita terus ada di dalam kasih-Nya seperti itu ya. Bahkan pun kalau ada orang yang percaya akhirnya meninggal karena dinyatakan positif COVID, apakah itu menyatakan bahwa dia kehilangan kasih karunia Allah, dia kehilangan atau terlepas dari kasih? Enggak. Justru bersyukur kalau juga orang yang mati di dalam Kristus itu ya, baik bagaimanapun cara matinya seperti itu ya, tetap bahwa dia pasti bersama-sama dengan Kristus. Itulah hak istimewa kita. Nah, dari kedua poin di atas tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama mengenai ketekunan yang didasarkan pada kepastian, lalu yang kedua bahwa pembenaran Allah itu yang membuat kita menjadi bertekun di dalam kehidupan kita. Lalu sebenarnya bagaimana kita memahami ketekunan ini sendiri? Apakah ketekunan ini adalah perbuatan alami kita? Jadi menjadi orang percaya itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena tubuh kita yang sudah rusak oleh dosa ini, dia rentan sekali untuk melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa gitu ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa orang yang ada di dalam Kristus, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita akan bangkit lagi. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 16 itu dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Itu jelas sekali bahwa seberapa kali pun kita jatuh di dalam dosa, Allah tetap mau mengangkat kita. Tetapi bagi orang yang memang tidak diselamatkan, maka tidak ada waktu baginya untuk bertobat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, Yohanes pasal 10 ayat 28 maksud saya. Dikatakan seperti ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang sudah ada di dalam Kristus itu tidak akan mungkin terlepas. Karena apa? Karena kita sudah ada di genggaman tangan Bapa. Tidak ada yang bisa merampas kita kembali. Tidak ada yang bisa merebut kita kembali. Sehingga apa yang kita nikmati sekarang,
kita sungguh-sungguh rasakan bahwa kita terus hidup untuk tekun di dalam kehidupan kita ini. Ketekunan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan hubungan relasi kita dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap hidup bertekun. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus bertekun. Walaupun Allah sendiri yang membuat orang-orang percaya sejati bertekun, namun ketekunan itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi direalisasikan oleh Allah melalui usaha orang percaya itu sendiri yang menjadi nyata dalam imannya, ketaatannya, pergumulannya, penyesalan akan dosanya, dan keinginannya untuk hidup semakin kudus. Itulah menjadi dasar kita bahwa Allah sendiri yang membuat kita menjadi pribadi yang terus bertekun, bukan karena kemampuan kita. Sebagai kesimpulan pada perenungan firman Tuhan kita hari ini, bahwa pemahaman mengenai ketekunan orang-orang kudus ini sangat menghibur orang-orang percaya dan memberi kepastian tentang keselamatan, tetapi sekaligus juga memberi dorongan yang kuat kepada orang-orang percaya untuk senantiasa bertekun dan bertumbuh di dalam iman dan menghasilkan buah roh. Maka pemahaman doktrin ini bahwa sesuatu adalah suatu penghiburan dan juga sekaligus tantangan bagi kita. Apakah kita terus mampu untuk bertekun di dalam iman kita? Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan mungkin kehilangan dari keselamatan kita. Kita akan terus bertekun di dalamnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan melalui tema teologis yang kami sedang bicarakan, supaya melalui tema ini kami boleh belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus hidup sebagai orang-orang yang taat dan percaya kepada Kristus, dan kami menjadi orang yang tekun di dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja di segala abad. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, jikalau Tuhan terus berkenan memberikan waktu kesempatan bagi kami semua jemaat-Mu untuk beribadah memuji Tuhan dan juga belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian kami, setiap kebenaran yang kami terima sungguh meneguhkan iman kami dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu di GKK Pondok Canda Indah. Kami bersyukur untuk setiap kami hamba-hamba-Mu terus Engkau percayakan melayani, dan juga seluruh jemaat terus bersama-sama melayani Engkau. Dan kami tetap percaya juga di dalam pelayanan-pelayanan kami, di dalam ibadah-ibadah kami, kami terus diteguhkan, terus dibina, dibimbing di dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa buat setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Tuhan yang boleh menyembuhkan, yang memberikan kekuatan yang baru, sehingga Bapak Iwan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan untuk Ibu Meliana, juga Ibu Neti, dan juga Mama dari Cassandra, dan juga Mama Ibu Sandra,
dan juga pemulihan Ibu Sudasi dan Ibu Sandiwati dan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan Yesuslah yang menjamah mereka. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini di dalam keadaan-keadaan yang kami alami, terlebih untuk menghadapi tantangan virus ini, virus corona. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami, dan kami tetap percaya bahwa kami semua jemaat-Mu tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia di dalam penanganan virus ini. Kami bersyukur mereka sungguh-sungguh memikirkan dengan baik. Mereka berjuang dengan luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Marufum Amin sebagai Wakil Presiden, dan juga jajaran menteri yang ada, dan seluruh para medis, para dokter yang luar biasa menangani akan virus ini. Kami percaya Tuhan juga memelihara mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami Surabaya dan Sidoarjo. Tuhan terus campur tangan, Engkau yang boleh berkuasa berkarya untuk kota kami ini. Terlebih untuk seluruh masyarakat, biar tetap menjaga diri dan terus menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Dengan keadaan ini, dengan virus ini, kami boleh melewati oleh karena pertolongan Tuhan dan juga kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini juga di dalam pergumulan, dalam rumah tangga. Kami percaya dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu, biar mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan, dalam usaha, di dalam perekonomian mereka Tuhan pimpin, dan Engkau yang membuka jalan bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati juga untuk setiap anak-anak mereka, dan juga untuk dalam kuliah, dalam studi Tuhan pimpin. Engkau tambahkan hikmat untuk anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, yang akan kami kembalikan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan di Gereja Tuhan GKKA Pondok Canda Indah. Biar persembahan kami ini berkenan kepada Tuhan, dan berkati juga pengurus majelis yang mengelolanya, sehingga sungguh-sungguh gereja Tuhan diberkati dan juga melakukan tanggung jawab dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk penginjil Trust, untuk kebenaran firman-Nya, dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini, dan yang berhalangan bisa menghubungi penginjil Daya atau saya sendiri. Baik, mari kita pujikan Tak Berubah Selamanya. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu.
Baik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita pulang dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan kita. Dia adalah sumber berkat dan pertolongan bagi kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita berdoa teduh dan mari kita mendengarkan warta Jumat yang disampaikan oleh Ketua Majelis. Persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Segenap hamba Tuhan dan Majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Penginjil Trust. Ini merupakan khotbah kali terakhir Penginjil Trust selama melayani di gereja kita. Pengumuman yang pertama, pada bulan Juli ini ibadah kita masih tetap akan berbasis online karena menimbang berbagai hal. Maka selama bulan Juli ini kita memutuskan untuk tetap online sampai akhir bulan nanti. Apabila ada perubahan akan kami umumkan lebih lanjut. Pengumuman yang kedua, telah bergabung bersama kita penginjil Vian sebagai pengganti penginjil Trust yang juga akan melayani di gereja kita selama 1 tahun. Mungkin penginjil Vian bisa bangkit berdiri. Ya, ini penginjil Vian, Bapak Ibu, salam kenal. Lalu pengumuman yang ketiga untuk ibadah Komisi Wanita, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah MPFD, ibadah Youth masih akan berlangsung via aplikasi Zoom. Oleh sebab itu diimbau juga untuk jemaat yang masih belum mendownload bisa segera mendownload dan bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Pengumuman yang terakhir, walaupun keadaan sudah menjadi normal, tapi angka COVID masih terus naik. Oleh sebab itu kami selaku majelis dan hamba Tuhan mengimbau untuk segenap Bapak Ibu juga menjaga diri dengan baik. Kiranya kita tidak menjadi bagian dari korban COVID ini. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati.